Fauzi begitu ya dengan Ketua Komisi 11 DPR RI Pak Misbakun yang menyebutkan bahwa sebetulnya sempat ada pertemuan juga nih dari pemerintah dengan Komisi 11 RR berkaitan dengan penerapan PPN yang ditujukan untuk barang-barang tertentu saja gitu. Dan memang sudah diputuskan ya akhirnya penerapan PPN 12% ini untuk barang dan jasa yang masuk ke dalam kategori mewah saja begitu ya. Nah, tanggapan dari Anda seperti apa berkaitan dengan hal ini, apalagi juga akhirnya sudah diputuskan oleh pemerintah sejauh ini, Pak Fauzi? Ya, kami pertama, saya pribadi dan atas nama kawan-kawan Komisi 11 mengapresiasi kepada Pak Prabowo yang beberapa hari terakhir mungkin pro kontra sebelum tanggal 1 Januari 2025, pro kontranya sangat luar biasa. Ada yang katanya PPN, kan klasifikasinya dalam Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu mengatakan bahwa yang tidak kena PPN 12% itu, pertama itu kesehatan, kedua pendidikan, ketiga transportasi, keempat sembako. Nah, perjalanan itu sangat panjang, Mbak. Perjalanan itu sangat panjang, sehingga pas mau berlaku, kan 2021 kita sahkan. 2022, 2023, 2024 itu nggak ada gejolak. Ketika mau disahkan, mau berlaku, tanggal 1 Januari 2025 kemarin, pro kontranya sangat luar biasa. Nah, pertama kami mengapresiasi Pak Prabowo atas nama Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kami juga mendorong supaya kategori barang dan jasa yang mewah itu seperti apa. Kita dorong sama-sama supaya apa? Supaya tidak lagi menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Itu yang sebetulnya ingin saya tanyakan begitu ya. Sebetulnya apakah memang dari DPR sendiri juga sudah jelas begitu ya berkaitan dengan definisi barang dan jasa mewah ini seperti apa dan ekspektasi ya tentunya dari pemerintah agar bisa lebih didetailkan kepada masyarakat, dijelaskan kepada masyarakat seperti apa? Sebenarnya kategori PPNBM itu, pajak penambahan nilai barang mewah itu sebenarnya sudah ada di PMK nomor 15 tahun 2023. Nah, PMK nomor 15 tahun 2023 itu sudah mengkategorikan, kalau tidak salah ada 4 klaster yang dikatakan barang mewah. Pertama adalah klaster untuk perumahan, kondominium perumahan, itu kurang lebih ada seperti perumahan, hotel, kondominium yang kategori penjualannya di atas 30 miliar. Kategori kedua adalah masalah balon udara. Balon udara itu pesawat, helikopter, seperti itu. Klaster termasuk juga peluru yang digunakan untuk komersil, bukan untuk negara, itu dikenakan di atas PPN di atas 12%. Yang ketiga itu ada kategori private jet, apa namanya? Ya, kapal pribadi. Kapal pesiar seperti itu. Dan artinya kalaupun itu terjadi dikenakan PPN di atas 12%, itu sangat tidak berpengaruh terhadap konsumsi dan daya beli yang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kategori-kategori PPN PMK 15 tahun 2023 itu kita dari mitra, karena Menteri Keuangan adalah mitra kita mendesak kepada Ibu Menkeu untuk segera merilis 1-2 hari ke depan ini harus merilis kategori barang mewah seperti apa, jasa mewah seperti apa, sehingga pro dan kontra di masyarakat bisa diakhiri. Walaupun sudah ada keterangannya begitu ya di PMK, tapi tetap perlu dijelaskan lagi begitu ya Pak Fauzi? Iya, kalau menurut saya kan kalau PMK itu Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa PMK nomor 15 tahun 2003 itu seperti itu. Kalau seperti itu artinya tidak ada, sama saja tidak ada kenaikan PPN 12% seperti itu. Kalau memang, dan memang PMK 15 tahun 2023 itu kan sudah berlaku. Sudah hampir setahun berlakunya. Nah, sekarang ini jangan sampai menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Apakah PMK itu yang berlaku untuk barang mewah dan jasa atau masih ada yang lain? Tapi bukannya itu, dengan adanya penerapan PPN 12% yang dikenakan kepada barang-barang yang masuk ke dalam kategori kena PPN BM ini artinya ada 2 kali yang harus dibayarkan oleh masyarakat ini, PPN 12% dan juga PPN BM begitu Pak Fauzi? Enggak, gini, kalau di PMK nomor 15 tahun 2023 itu jelas Mbak Ipah gitu, jelas itu. Mana kategori yang disebutkan PPN BM itu. Nah, sekarang kita kemarin dari pernyataan Ibu Sri Mulyani, apakah dan Pak Prabowo itu kan Pak Prabowo menggarisbawakan bahwa barang mewah dan jasa mewah itu seperti apa. Dilanjutkan dalam konferensi pers kemarin Ibu Sri Mulyani mengatakan
oh dia merujuk kepada PMK nomor 15 tahun 2023. Ya kurang lebih ada 4 klaster tadi yang saya sudah sampaikan gitu loh. Bahkan yang di PMK 15 2023 itu ada yang 20%, ada yang 40%, ada yang 60%, ada yang 75%. Betul. Seperti itu. Nah, kita kan apakah itu yang dikatakan jasa dan barang mewah? Seperti itu. Nah, hari ini saya belum mendapat jawaban yang pasti dari pemerintah, kita desak juga pemerintah. Kalau memang monggo mau diberlakukan yang itu, artinya PPN 12% tidak berdampak kepada masyarakat secara luas. Oke, gitu. baik. Nah, kalau ada lagi misalnya kategori barang dan jasa mewah, ya apa? Biar masyarakat tidak menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu Mbak Ipa.